What up Runhood family, welcome back again to Runhood Full Review barengan sama gue Ito. And for today, as you can see, kita akan nge-review satu sepatu keluaran dari Salomon. Sepatu race yang namanya adalah Salomon S-Lab Phantasm 2. Disclaimer dulu, jadi sepatu ini dibeli sama tim Runhood langsung dari Emeriki Siriki alias Amerika Serikat. Jadi nggak ada campur tangan sama sekali dari brand untuk full review hari ini. So it's purely based on my experience dengan profil hari gue seperti yang ada di bawah gitu ya. Dan sepatu ini udah gue pakai 100 km lebih. Jadi udah lumayan banyak sih experience yang gue rasain ketika pakai ini sepatu. Udah gue pakai race juga. Dan gimana kira-kira feel-nya, terus apa yang bagus, apa yang kurang. So, let's check it out. First thing first, kita akan judge dulu sepatu ini dari look keseluruhannya. Ini tuh bener-bener, menurut gue ya, personally ya, it's very sleek, cool, and actually it's full of statement gitu. Bener-bener cuma ada warna putih dan merah di sepatu ini, kecuali ya bagian outsole aja hitam gitu. Terus ada siluet miring gitu dengan tulisan Salomon Phantasm 2 S-Lab gitu. That's it. It's very simple, sleek. Ini kayaknya sih emang menurut gue jatuh cinta banget pertama kali ngelihat sepatu ini keluar gitu ya. Gue udah feeling kayak ini sepatu tuh kalau manusia dia definisi ganteng atau cantik gitu. Tapi yang in a cool way. Dan emang kalau gue lihat-lihat sih ketika dipakai itu ya cukup menunjang lah penampilan lo ketika lari gitu. Orang minimal akan lihat karena warnanya bener-bener tegas dan apa tuh gitu teman-teman. Next kita lanjut ke bagian upper. Nah di uppernya ini simple juga, cuma ada satu layer yang mereka kasih bahan mesh. Mereka bilang emang bahan ini tuh sengaja dipakai supaya bikin lebih ringan ketika dipakai berlari gitu. Dan yang gua rasain sebetulnya memang nggak ada banyak komplain dari gua apakah ribet atau apa, nggak ada. Cuman yang sangat gua notice ketika gua pakai sepatu ini adalah kalau lo lari di atas 15 kilo terutama, itu beberapa kali gua notice lo akan mulai ngerasa bahwa sepatu ini cukup membuat kaki lo lembab. Gue nggak tahu, gue pernah nyobain sepatu berbahan mesh lain, gue nggak mengalami hal yang sama gitu. Tapi kalau cuman kayak dipakai 10K, 12K gitu, nggak terlalu masalah. 15 ke atas, HM, nah tuh lo akan merasa sepatu ini tuh agak mulai lembab sehingga lo akan sedikit merasa kos kaki lo basah. Well, nggak tahu. Menurut lo tuh kekurangan apa nggak? Menurut gue sih agak kurang di situ ya. Selain itu juga, nih kalau lo lihat lace-nya sebetulnya nggak ada banyak masalah. Tangnya juga sebetulnya tidak banyak masalah. Jadi tangnya ini tuh nyambung sama bagian dalam dari sepatu ini. So basically jadi tidak terlalu ribet ketika kita akan pakai sepatu ini untuk pertama kali. Jadi so far untuk tang sama lace-nya gue no comment. Oke-oke aja. Lanjut ke bagian padding. Ini paddingnya sebetulnya menurut gue sih cukup standar ya di sepatu-sepatu race lain yang dikeluarin sama merek-merek lain juga. Jadi ada padding di bagian belakang dan di bagian kanan kirinya. Dan paddingnya ini menurut gue pas, nggak terlalu tebel tapi nggak terlalu tipis juga untuk ukuran race shoes gitu ya. Jadi ketika lo pakai itu tuh nge-grip bagian belakang kaki lo dengan cukup nyaman dan nggak bikin ganggu gitu. So it's a good job buat Salomon. Bagian padding ini sih gue approve, nggak ada masalah. Terus untuk bagian toe box-nya, kalau lo perhatiin review-review gue tuh gue beberapa kali komplain sepatu toe box-nya keras lah, toe box-nya apalah. Nah ini tuh enggak, ini toe box-nya tuh sangat nyaman. Ini by the way ukuran 46 2/3, so it's quite big actually, dan 30 cm. Jadi memang menunjang juga nih kalau kita striding maju, dia agak maju gitu, dia nggak bikin jempol lo tuh mentok dan sakit gitu, nggak aman sih sebetulnya. Oke, kalau kita ngomongin insole dari sepatu ini, sebetulnya menurut gue insole-nya tuh nggak spesial, biasa aja. Dia bener-bener cuman kayak alas dalam aja gitu. Nggak ada empuk-empuknya, bantalannya juga nggak ada. Jadi kalau lo expect ini adalah sepatu yang insole bakal empuk, nggak, bukan ini sepatunya. Tapi apakah gue komplain? Ya biasa aja sih. Cuman menurut gue kalau misalkan lo kasih sedikit empuk di dalam insole, it would be better, I think. Nah, overall untuk bagian upper, gue cuman ada satu komentar. Kalau lo beli sepatu ini dan lo bener-bener baru pakai sepatu ini sekali atau dua kali, terus lo pakai race, mendingan lo pikir ulang. Because what I did adalah ketika kemarin gue nyoba ini untuk race di BFI HM gitu ya, itu gue baru cuma pakai sekali sepatu ini, terus gue pakai race, which is salah gue. Itu blisternya gila banget guys. Jadi bener-bener blisternya tuh sepanjang kaki kanan dan kiri di bagian dalam.
itu sakit banget gitu. Jadi pelajarannya adalah sepatu ini ngebreaknya butuh waktu yang memang cukup lebih lama gitu. Jadi jangan sotoy kayak gua pakai cuma sekali terus pakai race. Nggak boleh, jangan ditiru. Oke, sekarang kita ke bagian midsole-nya. Jadi overall sebetulnya kalau lo lihat ini sepatu midsole-nya tuh ya cukup tebel gitu ya. Dan kalau kita lebih detail lagi, Phantasm 2 ini punya heel toe drop-nya tuh 9 mm, terus stack-nya 37,5 mm dan forefoot stack-nya 28,5 mm. Jadi menurut gua untuk rockernya itu ketika dipakai, terutama nih kalau lagi speed session atau mungkin on a race day gitu, itu lumayan membantu lo untuk keep moving forward gitu, untuk nge-boost lo untuk maju tuh cukup oke, dan sensasi push-nya, dorongannya juga cukup kerasa. Kalau kita ngomongin detail tentang midsole-nya, jadi midsole dari Phantasm 2 ini terbuat dari 2 layer Tiba X yang dikasih nama Energy Foam Plus, dan sepatu ini juga udah dikasih dengan full length plat karbon yang mereka klaim itu bisa ngasih tendangan eksplosif yang lebih berasa. Gila nggak sih? Tapi ya sih, jujur ini kalau dibandingin dengan race shoes atau super shoes lain dari merek-merek lain, sebetulnya menurut gue sepatu ini cukup memberikan explosive feeling yang berasa gitu. Mungkin gue sempet pakai beberapa merek lain kayak Nike atau mungkin Asics gitu, gue sempet coba juga. Yang lokal gue juga pakai Ortus gitu. Nah ini sebetulnya boleh diadu lah. Oke lah, kalau lo pengen mencoba dari Salomon dan lo expect ada explosive pushnya, nah ini sepatu yang juga cukup memberikan feeling itu. Nah, kalau ngomongin foamnya, sebetulnya katanya Salomon sendiri, mereka itu udah ngasih cushion di sepatu ini. Jadi walaupun ini super shoe, tapi tetap ada max cushionnya. Which yang gue rasakan, enggak lagi. Menurut gue sepatu ini tuh dibilang ada cushionnya, ya. Tapi dibilang apakah itu terasa? Enggak juga sih. Menurut gue sepatu ini cenderung lebih keras gitu. Bukan keras banget ya, enggak. Cuman the feeling yang enggak yang cushion amat gitu, enggak. Jadi sepatu ini di compare dengan super shoe lain yang ada max cushionnya itu lebih masuk. Karena yang ini yang gue rasakan tidak begitu cushion sebetulnya. Jadi literally memang untuk race dan midsole tuh lebih keras. Walaupun tetap comfortable, ya itu nggak salah. Cuman if you expect like more cushion on this shoe, gua rasa bukan sepatu yang tepat, teman-teman. Next, kita ke bagian yang cukup menarik. Ini pembahasan gue dengan campers gue, Torofi, hari ini yang kita baru sadari juga ternyata. Jadi kita kan ngomong outsole-nya. Nih, outsole-nya lo lihat deh. Jadi memang nggak semua bagian dari outsole Phantasm 2 ini dikasih rubber. Jadi yang dikasih rubber tuh bener-bener dari tengah ke atas. Rubbernya itu namanya adalah Contra Grip. Jadi si Salomon ngeklaim Contra Grip ini seperti namanya akan ngegrip lebih baik ketika kita pakai berlari. Yang gue rasakan soal itu oke. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang plus, ya fine lah, nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah adalah kalau kita zoom detail, ini kan sepatu gue pakai udah 100 kilo ya, tapi abisnya tuh lumayan berasa loh di bagian sini. Ini karena form lari gue ya, jadi ini udah mulai gundul. Terus di bagian bawahnya yang nggak ada karetnya itu juga udah mulai menipis guys. Jadi mungkin kalau gue semakin rajin menggunakan sepatu ini gitu, another 100 kilo misalkan gitu, mungkin sepatu ini udah agak kurang feel di outsole-nya gitu. Gue nggak tahu apakah emang tipe Contra Grip ini cepet habis, I don't know. Karena kalau di outsole yang ada rubbernya sepatu lain mungkin 100 kilo udah mulai gundul, tapi nggak segundul ini gitu. Jadi ini juga menjadi pertanyaan sih, apakah memang seperti itu? I don't know. But the fact is 100 kilo bagian tempat gua landing itu sudah mulai gundul. Oke, overall menurut gue sepatu ini adalah sepatu yang oke kalau misalkan lo pakai untuk speed session, terus long run ada speednya, terus misalkan untuk race day pastinya. Dan sepatu ini menurut gue sih tidak direkomendasi untuk dipakai sebagai daily trainer ya. Jadi kalau lo pengen easy run gitu, kayak sayang deh pakai sepatu ini, mending cari sepatu yang lain yang emang takdirnya itu adalah untuk easy atau untuk daily trainer gitu. Kalau pengalaman gue tentang nge-breaking sepatu ini, ya butuh waktu yang cukup gitu ya. Kalau biasanya mungkin lu nge-break sepatu berapa kali sih? 1-2 kali pakai gitu ya. Gue tuh nge-break sepatu ini itu butuh hampir 2 minggu untuk sampai gue yakin banget sepatu ini nggak bakal bikin kaki gue blister gitu. Jadi gue pakai sekitar 4-6 kali pemakaian strike. Nah itu gue pakai tuh buat harian, buat speed, terus buat long run. Gue pakai terus supaya sepatu ini cepet nge-breaknya dan berhasil. Jadi hampir 2 minggu sepatu ini akhirnya berhasil gue break. Oke, kalau tadi itu
adalah overallnya. Sekarang kita ke extra info. Kita akan timbang sepatu ini. Disclaimer sekali lagi, sepatu ini Phantasm 2 ini ukurannya 46 2/3, jadi 30 cm. So it's quite big. Dan ya udah kebayang dong, pasti ini berat nih kalau sepatu segede kayak gini. Ya kita lihat ya, berapa berat dari Phantasm 2. Dan ternyata beratnya adalah 254,1 gram untuk ukuran 46 2/3 alias 30 cm. Menurut gua nih cukup ringan ya sebetulnya. Dibandingkan mungkin dengan sepatu-sepatu race lain, merek lain maksudnya, di ukuran yang sama mungkin bisa jadi lebih berat gitu. Dan memang sih feeling gua ketika gua pakai speed untuk race tuh sebenarnya nggak kerasa berat gitu. Jadi ya memang cocok lah sepatu ini. Gede tapi ringan. Nah yang nggak kalah penting juga adalah spill harga dari Salomon Phantasm 2 ini. Kira-kira berapa nih fans menurut lo? Karena jawabannya adalah, jadi tim Ranhood beli sepatu ini dengan harga $250 alias hampir 5 juta rupiah, bos. Gila sih. Menurut gua nih sepatu yang nggak murah, obviously. Karena kalau kita ngelihat sepatu-sepatu race gitu, racing shoes yang sekarang ada, even yang kemarin baru colorway-nya muncul dan jadi rebutan itu kan harganya nggak lebih dari 4,5 juta ya, masih under di bawah 4,5 juta gitu. Tapi kalau sepatu ini mungkin kalau dikali dengan currency sekarang itu udah hampir 5 juta rupiah. So it's obviously not a cheap shoes. Jadi yang mau beli, lo pikir-pikir lagi, lo coba ke store Salomon, kalau bisa make, lo cek di kaki lo cocok apa enggak gitu ya. Karena ya sepatu mahal kalau misalkan nggak cocok di lo, apa nggak sayang tuh sama duitnya? Ya nggak? Kesimpulannya, sepatu ini adalah sepatu yang by look-nya itu udah pasti menunjang lo ketika lo pakai. Mau itu di CFD, mau itu di race, lo udah kayak kelihatan, ih dia pakai sepatu apa tuh? Lu udah pasti akan diliatin sama orang karena emang sekece itu sih menurut gua. Dan sepatu ini juga datang dengan beberapa teknologi yang udah dikasih sama Salomon ya, mulai dari upper mesh, terus juga ada Fiba X-nya, terus ada full length carbon plate-nya gitu ya. Jadi ya sebetulnya cukup lengkap lah kalau dibilang. Tapi sepatu ini memang bukan sepatu yang menurut gua feel max cushion-nya tuh kerasa banget. Basically again and again sepatu ini cocok untuk race day dan juga pasnya speed day lo. Dan ini sepatu yang tidak gue rekomen untuk lo pakai sebagai daily trainer. Karena sayang nanti ini cepet habis dan emang bukan peruntukannya juga sih menurut gue. Nah, gimana fams? Apakah kalian tertarik untuk membeli Salomon S-Lab Phantasm 2 ini? Boleh tulis di kolom komentar video ini kira-kira lo tertarik apa enggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? We can discuss, oke? By the way, that's it for today. Thanks for watching. Ito signing off. Bye-bye!